sembahmu, sebab namamu ku. Lepaskanlah saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalammu, Dalamnya kasih sayangmu, kau tuliskan dalam hatiku. Suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu, kau tuliskan dalam hatiku. Suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur.
Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salibmu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sempurnakan hidup kami. Dan darahmu curah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, dan berkata, "Makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, dan berkata, "Minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa."
sempurnakan hidup kami. Jesus, I love you. Jesus, I need you. It's not my strength, it's by your grace. Jesus, I love you. Jesus, I need you. And all my life is in you, Jesus. Oh God, you reign forever. Oh God of heaven and earth. Jesus, I worship you. Jesus, I adore you. You alone. You alone. Jesus, I worship you. Jesus, I adore you. You alone. You alone. You alone. Oh God, you reign forever. Oh God of heaven and earth. Oh God, you reign forever. Oh God of heaven and earth. Jesus, I worship you. Jesus, I adore you. You alone. You alone. Jesus, I worship you. Jesus, I adore you. You alone. You alone. Ooh, Jesus, I worship you. Oh, Jesus.
Jesus, I adore you, you alone. Yes, you alone. Jesus, I worship you. Jesus, I adore you, you alone. Yes, you alone. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I need you. It's not my strength, it's by your grace. I will not be moved, I will not be shaken, for you alone are the rock which I stand. You're my desire, you set me free, you always be there in my life. And I will go forward and never look back, cause you are with me, to whom shall I fear? I won't be scared, I won't be frightened, cause you hold the universe in the palm of your hands. I will not be moved, I will not be shaken, for you alone are the rock which I stand. You're my desire, you set me free, you always be there in my life. I will go forward and never look back, cause you are with me, to whom shall I fear? I won't be scared, I won't be frightened, cause you hold the universe in the palm of your hands. Oh, now your light is in you, Lord. You're the savior of the world. I just can't get enough, get enough, get enough of you. All my hope is in you, Lord. You are all that I adore. I just can't get enough, get enough, get enough of you. I will not be moved, I will not be shaken, for you alone are the rock which I stand. You're my desire, you set me free, you always be there in my life. And I will go forward and never look back, cause you are with me, to whom shall I fear? I won't be scared, I won't be frightened, cause you hold the universe in the palm of your hands. Oh, my dear light is in you, Lord. You're the savior of the world. I just can't get enough, get enough, get enough of you. All my hope is in you, Lord. You are all that I adore. I just can't get enough, get enough, get enough of you. You're my delight. You're the savior of the world. You are my hope. You are all that I adore. You're my delight. You're the savior of the world. You are my hope. You are all that I adore.
shall I fear you? I won't be scared, I won't be frightened, cause you hold the universe in the palm of your hands. Oh, my little light is in you. You are savior of the world. I just can't get enough, get enough of you. Oh, my hope is in you, Lord. You are all that I adore. I just can't get enough, get enough of you. My light is in you, Lord. You are all that I adore. Shalom. Shalom, selamat pagi, Pastor. Kita mulai ya kuliah kita. Mari kita doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diberi kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan kami. Tuhan pimpin, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ya, oke, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan pembinaan warga jemaat ya. Iya, melanjutkan yang pertemuan sebelumnya, yaitu kita membahas ya tentang di perjanjian kemarin kan ada kita membahas tentang perjanjian lama ya, kata landasan perjanjian lama tentang pembinaan dari kata kain atau katekisasi. Sudah ya itu ya? Sudah kayaknya. Kain atau katekisasi. Ya, kalau kita bicara tentang pembinaan warga jemaat, kalau mengambil dari perjanjian lama, di Keluaran 18 ayat 20 tentang bagaimana dikatakan kemudian haruslah engkau mengajar kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Ayat ini dapat dikatakan bahwa seorang pemuda harus diajarkan segala ketetapan dan segala keputusan, dan mereka diajarkan apa yang harus mereka lakukan. Ya, kata di sini menggunakan kata kain, ya kata kain, yaitu kata diajarkan atau mengajar. Ya seperti hari ini kita menjalani proses belajar mengajar itu adalah kata kain. Tulisannya seperti ini, saudara. Ya, kata kain. Ya, seperti itu. Dari kata kain. Nah, kata kain itu artinya tadi mengajar atau belajar. Ya, mengajar atau belajar. Ya, jadi itu dari kata kain. Kemudian melanjutkan lagi, yaitu kita mengenal dengan kata katekisasi. Ya, katekisasi yang paling kita kenal toh di kalangan gereja Protestan. Ada yang pernah mengikuti katekisasi dari teman-teman? Mungkin dulu di gereja lama. Pernah, Mister. Pernah. Itu syaratnya gimana ya kalau katekisasi ya? Kalau katekisasi itu syaratnya gimana ya? Ada yang memahami? Kalau
harus berusia berapa misalkan. Yang tadi jawab pernah itu siapa ya? Saya Pastor. Oh, Tapi saya dulu tuh CD sih Pastor. Sama nggak ya CD sama katekisasi itu ya? CD. Kalau CD apa aturannya? Eh kayak ngapalin pengakuan iman gitu sih Pastor. Saya ingat saya dulu. Pengakuan iman. Terus setelah itu? Agak-agak lupa juga sudah Pastor. Nggak, maksudnya apakah ada semacam kayak pendalaman Alkitab atau semacam kayak kita sos lah? Enggak Pastor. Kalau waktu itu kami cuman dikasih tahu suruh ngapalin itu aja Pastor. Terus habis itu pas habis ibadah disuruh maju itu Pastor. Begitu saja. Iya. Kayak Ikrar pentahbisan. kayak ikrar gitu aja Pastor. Oh, ikrar. Kalau setahu pendengaran saya, katekisasi itu semacam kayak ya ikut sos gitu. Saya pikir saya juga pernah. CD. Oh, kalau CD itu mau dibaptis, kata Ibu Susan. Ya, Ustaz, kurang lebih seperti yang dikatakan oleh Ustaz tadi, katekisasi itu kita sebelum CD kita ada belajar mendalami tentang Alkitab. Berapa lama, Aldrin? Itu sekitar 1 tahun, ada 7 bulan ada Ustaz. Paling cepat 7 bulan Ustaz. Oh, CD itu 7 bulan. Ya, itu CD itu terakhirnya. Jadi sebelum kita CD kita katekisasi itu belajar mendalami tentang Alkitab dulu. Kalau katekisasi ini memang untuk yang akan nikah ya, Aldrin, kata Ibu Susan ini di ada yang untuk nikah, ada juga untuk CD. maksudnya gini, kalau menurut Bu Susan tadi CD itu untuk yang baptis, katekisasi untuk yang mau menikah, betul ya, Aldrin ya? Di gerejanya Aldrin seperti itu. Jadi ya itu betul. Cuma lebih tepatnya kalau kita mau menikah di gereja yang kita tuh kalau mau menikah itu harus CD dulu Pastor, baru bisa menikah. Dan kalau mau CD harus katekisasi dulu. Kalau katekisasi memang betul untuk menikah. Bisa Pastor. Oh tidak. Tidak Pastor. Katekisasi itu untuk apa namanya CD Pastor. Yang saya pernah belajar karena pernah CD, jadi harus ikut katekisasi dulu Pastor. 7 bulan ya. Dan Bu Susan dapat informasi katekisasi buat mau menikah. Ya, waktu kalau orang tua saya dulu kan GPIB gitu. GPIB ya. Iya, jadi maksudnya dengar ya seperti itu. Karena memang kan maksudnya kalau mama saya dulu kan memang sebelum bertobatnya kan memang sudah dewasa gitu loh, Pastor. Sebelumnya kan dari mana? Dari Muslim seperti itu. Iya. Jadi ya sepemahaman saya sih katekisasi CD sama. Sepemahaman saya. Ternyata ada info seperti ini ya, baru tahu juga. Oke, sampai di mana ya? Oh ya, dari kata katekisasi tadi atau kateketik, ya istilah itu mempunyai beberapa makna di dalam Bible. Makna utama yang ditekankan adalah kepada wewenang otoritas yang sah dalam hal pendidikan. Ya, dalam pendidikan. Jadi di sini kalau katekein sendiri bisa diartikan juga mengajar dari atas ke bawah. Ya, katekisasi itu mengajar atau
atau belajar. Jadi kita punya panutan, ya, kita punya teladan yang kita ikuti. Nah, teladan yang sempurna adalah Yesus. Ya, teladan yang sempurna adalah Yesus yang kita ikuti. Saudara, hamba Tuhan bisa punya kelemahan, tapi Yesus tidak punya kelemahan. Ya, jadi kalaupun saudara bertanya, kenapa Yesus kok bisa mati kalau nggak punya kelemahan? Suatu saat saya ditanya sama anak kecil, ditanya gini, kenapa sih Yesus harus mati 3 hari? Ini yang bertanya anak sekolah minggu, saudara, anak kecil. Kenapa Yesus harus mati 3 hari? Kenapa enggak 4 hari kek, 5 hari kek? Kenapa harus 3 hari? Nah, ini pertanyaan anak kecil yang polos, saudara. Ayo, saudara bisa jawab nggak kalau ditanya kayak gitu? Kenapa Yesus mati 3 hari? John. Kalau John ditanya gitu, jawabannya gimana, John? Kalau ditanya begitu, kita jawab teologi, anak kecil bingung, Pastor. Kalau misalnya mau dijawab, Nggak usah pakai teologi. Iya, kalau pakai bahasa anak-anak gimana? Kalau mau bahasa anak-anak, Pertanyaannya anak kecil loh, simple, tapi jawabannya susah loh. itu dia. Pertanyaannya simple, jawabannya nggak gampang. Ayo. Kalau aku sih Jawabnya gimana, John? Jawabnya begini kan, Yesus kan manusia, dia lahir sebagai anak. Nah, dia kan diutus sama Bapa. Jadi Yesus ikuti kata Bapa. Saya bilang aja begitu. Bapa suruh dia mati, Yesus mati. Bapa suruh dia bangkit, Yesus bangkit. Cuma bilang gitu saja. Terima kasih, Pastor. Bahasa anak-anak. Ayo, kalau Indri ditanya gitu, jawabnya gimana, Indri? Indri? Atau Dwi, hadir Dwi. Dwi, hadir. Ada Dwi? Kalau Pak Agus Hertandi? Ya, Pastor. Kalau ditanya sama anaknya kayak gitu, gimana jawabannya, Pak? Gampang, Pastor, gampang, Pastor. Tinggal jawab saja. Suka-sukanya, Yesus kan Tuhan. Mau bangkit 3 hari, mau bangkit 2 hari, suka-sukanya. Kan dia Tuhan. Nah, gitu kan? Suka-sukanya ya. Itu aja sih kalau saya. Iya, kan Tuhan. Mau-maunya Tuhan lah. Kan kita nggak bisa ngatur. Yang mau bangkit hari ini, besok, lusa. Ya, terserah Tuhan. Gitu sih, Pastor. Tapi kalau bangkit 1 hari kan kayak main-main. Mati 1 hari terus bangkit kan kayak main-main. Iya kan, toh sama kalau Tuhan menyembuhkan orang kan suka-sukanya Tuhan juga. Dia mau kasih sembuh langsung, atau dia mau kasih sembuh besok, atau dia mau kasih sembuh lusa. Kan jawabannya untuk anak-anak, Pastor. Iya. Katanya John lebih polos jawabannya dari John. Kalau Bu Susan ditanya gitu ya, Pak? Kalau saya tunggu minggu depan ya. Tunggu minggu depan. Soalnya bukannya apa sih, Pastor, kalau setahu saya itu, teman saya lupa ya kenapa waktu itu Tuhan memang harus 3 hari ya. Saya lupa, tapi ada penjelasan maksudnya dari studi gitu loh, Pastor, kalau ini. Nah, kalau saya maksudnya gini, dari anak-anak itu memang kita harus sudah memberitahukan memang yang sebenarnya gitu loh, Pastor. Kalau saya ya. Jadi walaupun memang mungkin mana anak-anak ngerti, tapi at least itu memang harus yang benar sih, kalau dari saya sih seperti itu. Jadi lebih baik kalau saya nggak tahu, tunggu
minggu depan ya atau kapan, supaya maksudnya memang kalau akan menjawab dengan sesuatu yang memang benar gitu loh, melalui studi, melalui mungkin sudah ada ilmu yang benar gitu loh, Pastor. Ya walaupun firman Tuhan bukan ilmu yang gimana gitu, tapi ada studinya lah minim. Kalau saya sih gitu ya, Pastor. Ya. Oke. Ini jawabannya lebih polos lagi ya, John. Oke, kalau Chris ditanya anak sekolah minggu kayak gitu gimana jawabannya? Iya, Pastor, saya jawab ya karena Yesus menggenapi perjanjian lama bahwa dia harus mati 3 hari. Terus yang kedua, karena Yesus mati 3 hari supaya menyatakan sama kita kalau dia itu benar-benar mati. Kalau dia mati 1 jam ya nanti orang nggak percaya dia itu mati, mungkin dia itu pingsan. Saya mungkin jelaskan gitu, Pastor. Iya, itu versinya Chris. Versinya Ezra? Kalau Ezra ditanya. Iya, Pastor. Iya, Ezra kalau ditanya anak sekolah minggu kayak gitu jawabannya apa? Kenapa Yesus mati 3 hari? Gitu aja sama anak kecil aja. Suruh Kenapa? tunggu dulu aja, Pastor. Suruh tunggu. Suaranya kecil ya, Ezra ya? Saya suruh tunggu dulu, Pastor. Tunggu dulu. Iya. Saya tunggu apa? Tunggu waktunya saja. Nanti kamu tahu sendiri. Gitu. Oh, tahu sendiri. Iya, sifat dasar anak-anak itu polos. Polos, dia bertanya, kritis. Anak yang banyak bertanya itu kan kritis ya. Berarti dia ini cerdas, ya cerdas, analisanya dia jalan. Ya, jadi kalau saya ditanya gitu, jawaban saya kira-kira gini, ya mirip-mirip Chris sih, mirip-mirip. Ya, jadi saya jawab gini, kata dokter, kalau mati cuma 1 hari, mungkin bisa dikatakan koma atau ya mungkin mati suri gitu ya. 2 hari masih belum meyakinkan benar-benar mati. Tetapi kalau 3 hari itu baru benar-benar dikatakan benar-benar mati. Denyut jantungnya tidak berdetak. Ya, jadi kalau saya jawabannya seperti itu. Dan kalau sampai sudah 3 hari mati, lalu bangkit, itu benar-benar mati, dan ketika dia bangkit, itu menyatakan Yesus benar-benar Tuhan. Gitu. Terus ada pertanyaan, koma itu apa? Katanya Bu Susan, koma itu apa? Belum titik. Koma itu artinya ya nggak sadar tapi masih bisa bernafas, ya masih bisa mendengar, itu koma. Tapi kalau sudah titik sama sekali nggak bisa bernafas, nggak bisa mendengar, gitu. Kalau mati suri itu apa? Belum mati sungguhan. Kalau mati suri. Matinya masih main-main. Iya, ini jawaban anak-anak yang polos sih. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai persiapan buat saudara yang belum punya anak, dan juga yang kayak Pak Agus sudah punya anak. Nggak tahu anaknya Pak Agus pernah bertanya gitu nggak ya? Ya, jadi suka-sukanya Tuhan. Oke. Ya, memang kalau saudara terlibat dalam pelayanan sekolah minggu itu ada pertanyaannya simpel, jawabannya susah, saudara. Ya, pertanyaannya simpel, jawabannya susah. Tapi kalau orang dewasa bertanya seperti itu, jawaban saya adalah kalau orang dewasa loh ya, pakai kalimat medis. Ya, kata medis
kalau orang itu dikatakan mati, kalau menurut medis yang pernah saya dapat dari murid-murid sos yang pernah kerja di medis, katanya gini, saat orang itu jantungnya tidak berdenyut, itu dikatakan mati, kata orang medis tuh ya. Kata saya, katanya orang medis kalau jantung tidak berdenyut dikatakan mati. Tapi orang yang mati itu otaknya itu belum benar-benar mati. Jantungnya berhenti, tapi otaknya itu masih bekerja kurang lebih, katanya itu betul atau enggak ya? Katanya masih bisa bekerja 8 jam. Nggak tahu betul atau enggak. Jantungnya berhenti tapi otaknya masih bekerja 8 jam. Nah, kalau tahu saya yang namanya mati ya semuanya mati. Kalau saya. Tapi nggak tahu, kata orang medis begitu. Setelah 8 jam otak tidak bekerja dan itu dikatakan benar-benar mati. Gimana? Ada pernah mendapat informasi seperti itu enggak ya? Atau baru tahu semua? Saya juga dengar sebenarnya nggak masuk akal sih, masa denyut jantung berhenti, otak masih bekerja. Ada yang pernah dengar nggak informasi seperti itu? Aldrin pernah dengar? Aldrin, informasi dari dokter kah? Pernah tuh saya dengar hal yang seperti itu betul. Pernah? Ya betul. Betul ya, 8 jam ya? Ya betul 8 jam betul. Begitu ya. Aldrin membenarkan. Bu Susan belum pernah dengar ya kalimat itu? Oh, pernah dengar, cuman kalau tapi selama beberapa jam sih, Pastor. Kalau 8 jamnya apanya kurang tahu. Kebanyakan. Cuman terus kalau maksudnya bekerja atau enggaknya itu kayak gimana, itu juga nggak tahu. Maksudnya cara bekerjanya bisa bertahan masih hidup gitu loh, maksudnya otak itu kayak gimana tuh kurang tahu sih, Pastor. Itu aja. Oke. Belum. Cuman Tapi memang sih katanya kan 8 jam kalau kebanyakan ya. otaknya masih oke gitu. Kenapa? 8 jam itu kan kelamaan, terhitung dari denyut jantung berhenti. Jaraknya lama, 8 jam. Aku kan iya, biasa kan ditunggunya 2 jam gitu ya, Pastor ya. Biasanya kan terus ditunggu gitu, baru dibersihkan apa kayak gitu sih. Kalau 8 jam kurang tahu. Kurang tahu ya. Iya, itu katanya sih, katanya salah satu orang yang cerita ini orang medis, ya bukan dokter, dia bukan dokter, cuma kayak perawat gitulah. Ceritanya kayak gitu. Kok lama ya kalau 8 jam ya? Denyut jantung berhenti, otak masih bekerja 8 jam, itu kan menurut saya masih aneh sih. Secara pribadi nggak masuk. Tapi kalau begitu kan berarti bisa jadi kenapa harus 3 hari, berarti setelah denyut jantung berhenti, nah kalau lewat dari 8 jam, apalagi 3 hari, benar-benar mati. Benar-benar mati, gitu loh. Jadi menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar mati, bukan mati bohong-bohongan. Ya, jadi betul-betul mati total. Dan setelah itu dia membuktikan bahwa dia tidak mati selamanya, 3 hari kemudian dia bangkit. Nah, itu untuk menjawab kalau orang dewasa. Ya, kalau orang dewasa. Nah, masalahnya yang bertanya anak kecil. Ya, yang bertanya anak kecil. Oke. Jadi tadi ada yang seperti Lazarus.
Oh iya, katanya Bu Susan seperti Lazarus 3 hari. Ya, Lazarus 3 hari, Yesus 3 hari ya. Lazarus 4 hari atau 3 hari ya? 4 ya, 4 ya. Yesus Iya. 3 hari, Lazarus 4 hari bangkit. Ya, itu diskusi aja. Dan siapa tahu saudara dapatkan informasi yang lain dari orang medis. Ya, kalau saya dapat informasinya seperti itu sih. Tapi benar atau enggak saya belum konfirmasi kepada yang lain-lain juga, kepada orang medis yang lain. Itu. Kemudian dikatakan di Amsal 3 ayat 11, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ya, jadi senantiasa firman Tuhan mengingatkan kita untuk bersedia atau memberi diri mengikuti didikan. Ya, dikatakan hai anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan. Jadi seumur hidup kita ini harus tetap dididik oleh Tuhan. Kenapa? Karena saya dan saudara kan tidak sempurna. Jadi ya kita harus tetap diarahkan, dididik. Nah, kemudian dikatakan di dalam proses mengajar, ya belajar mengajar itu diperlukan adanya otoritas. Seperti saat ini misalkan dalam proses belajar mengajar. Nah, otoritas yang memegang peranan itu adalah pengajar, ya, atau kalau kuliah dosen, kalau di sekolah guru, ya perlu adanya otoritas. Nah, jadi yang mengajar itu punya otoritas, yang punya otoritas ya untuk mendidik, mengarahkan itu. Kemudian dikatakan oleh Salomo, dikatakan di Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, jadi firman Tuhan mengatakan didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jadi mengingatkan kepada saudara yang masih muda, berilah diri saudara untuk dididik, ya kan, supaya kita tidak bengkok-bengkok jalan kita. Ya memang kadang-kadang kita sebagai orang muda dipandang sebelah mata. Kadang sebagai orang muda dianggap tidak bisa apa-apa. Ya, tetapi justru karena dianggap tidak bisa apa-apa bukan berarti kita berhenti belajar. Ya, justru harus karena dikatakan tidak bisa apa-apa, diremehkan, justru kita harus menunjukkan kita belajar dan kita bisa. Ya, jadi saya mengapresiasi buat teman-teman ya, yang saat ini ikut perkuliahan. Ya, saudara luar biasa mau mengikuti proses belajar mengajar seperti ini, apalagi seperti Pak Agus, Bu Susan, ya kan sudah di dunia profesional, di dunia kerja masih mau mengambil bagian dalam kuliah. Wah, itu oke. Ya berarti mau belajar, mau dididik itu. Nah, jadi dari Amsal 22 ayat 6 kita dapat menyimpulkan bahwa jemaat dan terlebih khusus kepada orang-orang muda itu perlu dibina supaya ketika anak-anak muda itu dididik dan dibina menjelang masa tuanya mereka hidup dalam Tuhan dan tetap berjalan pada jalan kebenaran. Ya, lebih mudah mendidik orang muda atau mendidik orang tua? Ayo. Lebih mudah mana? Mendidik orang tua lebih sulit, Pastor. Orang tua lebih sulit. Iya.
Karena itu sebelum saudara tua, mending belajar memang. Karena nanti kalau sudah tua, sulit diajar. Mumpung masih muda. Iya. Jadi sebagai orang muda jangan pernah merasa, oh sudah cukup kok belajar saya. Ya memang untuk belajar di bangku perkuliahan ada masanya. Nah, saudara, kalau normalnya ya 4 tahun sih orang kuliah di S1 ya, 4 tahun normalnya. Terus kemudian kalau S2 normalnya 2 tahun. S3 pun juga 2 tahun. Ya normalnya. Nah, jadi kalau setelah selesai belajar di akademik, terus kita mau ngapain? Apakah kita berkata, stop, aku sudah selesai belajar, capek belajar, sudah nggak mau sekolah lagi? Enggak. Sekolah akademik memang akan ada masanya dan berhenti, tetapi sekolah kehidupan tidak akan pernah berhenti, bahkan sampai selama-lamanya seumur hidup kita, saudara. Selama kita bernafas, ya kita belajar. Ya, kita belajar terus. Ya, sampai sekarang pun saya secara pribadi juga belajar. Walaupun mungkin bukan jalur resmi. Artinya belajarnya apa? Belajar melihat, mengamati. Ya, mengamati kalau orang lain kok bisa begitu ya. Orang itu kok bisa melakukan hal itu ya, misalkan karena dia berbuat salah. Gitu. Tapi ya belajar, kenapa kok dia melakukan kesalahan. Saya itu suka gitu, kalau ngamati orang ya. Suka ngamati, tapi bukan berarti kepo dengan hidupnya orang, bukan. Kan kebetulan aja pas lewat, pas dilihat mata gitu loh. Pas dilihat mata, terus diamati, terus orang itu kok melakukan gitu ya, misalkan contoh. Kenapa sih orang itu kok suka marah-marah? Contoh. Ya pas ketemu melihat orang itu kok setiap ketemu marah. Kenapa? Nah, terkadang saya bukan berpikir, saya secara pribadi bukan melihat kemarahan saat itu. Yang saya kadang-kadang cerna adalah apa penyebab di balik kemarahan orang itu, misalkan. Jadi bukan masalah marahnya, bukan masalah saat itu. Terkadang pikiran saya itu mundur ke belakang gitu loh. Kadang-kadang kalau melihat satu kisah atau satu peristiwa, satu kasus gitu, kadang-kadang saya lihat ke belakang. Apa sih yang menyebabkan orang itu suka marah? Oh, berarti mungkin papa mamanya juga dulu di rumahnya suka marah-marah sehingga anaknya niru. Bisa toh? Anaknya niru kelakuan papa mamanya. Suka bentak-bentak kalau bicara, misalkan. Terus apalagi? Oh, bisa jadi dia stres. Ya, stres karena pekerjaan atau karena studinya, bisa jadi. Oh, kenapa dia suka marah-marah? Oh, karena memang kalau wanita lagi datang bulan, misalkan. Sudah bulannya marah-marah, sudah waktunya bulannya dia marah-marah, sensi gitu kan, itu khusus yang wanita. Lalu, oh kenapa dia marah-marah? Oh mungkin dia habis dimarahi atasannya sebelumnya, bisa jadi toh, banyak faktor. Nah itu yang biasanya saya amati, ya. Kenapa sih orang itu kok marah? Orang itu kok tensian? Oh berarti mungkin ada darah tingginya juga. Bisa jadi juga faktor itu. Ya, jadi kadang-kadang saya itu kalau melihat satu peristiwa itu melihatnya ke belakang, saudara. Yang lihatnya ke belakang, mundur ke belakang, apa yang menjadi penyebab orang itu seperti itu. Apalagi misalkan melihat kasus, misalkan perselingkuhan, ya kasus perselingkuhan. Kenapa sih si suami ini kok suka selingkuh? Nah, kadang-kadang saya juga penasaran. Ya, kenapa sih si laki ini kok suka selingkuh? Misalkan. Nah, dari situ kadang-kadang saya melihat, oh, coba sih dicek latar belakangnya. Oh, ternyata papa mamanya cerai. Bisa jadi toh. Oh, ternyata
dia selingkuh itu karena papa mamanya nggak pernah kurang perhatian. Papa mamanya kurang perhatian semasa kecilnya. Sehingga ketika menikah, tidak mendapatkan perhatian juga dari pasangannya, makanya dia bisa saja selingkuh. Misalkan seperti itu. Kadang-kadang saya suka mengamati, melihat apa yang menjadi penyebab sebuah peristiwa. Ya, melihat di balik peristiwa itu, bukan peristiwanya, bukan menyalahkan. Kadang-kadang kan orang lebih mudah melihat peristiwa lalu menghakimi, lalu menilai, terus memberikan label dengan begitu cepat. Ya, tapi saya belajar artinya kalau kita di posisi orang itu, mungkin kita juga bisa melakukan hal yang sama. Ya, misalkan, oh ternyata kenapa sih dia mencuri? Oh, memang dia jarang dikasih uang jajan sama orang tuanya. Oh, dia memang nggak punya uang. Gitu. Kan bisa jadi toh. Nah, faktor-faktor penyebab seperti itu contoh. Ya. Nah, dari situ kita bisa belajar tidak langsung menghakimi, orang lain atas perbuatannya, tetapi kita melihat, oh ini loh menjadi penyebabnya. Nah, kalau kita bisa mendekati orang itu dan mengarahkan jauh lebih bagus lagi, ya bukan hanya cuma melihat, bukan hanya cuma menelaah ya sebab penyebabnya, tetapi bisa menggembalakan orang itu, mengarahkan orang itu jauh lebih bagus lagi, mendekati orang itu gitu. Ya itu di Perjanjian Lama. Ya, Perjanjian Lama ada banyak contoh-contoh bagaimana hamba-hamba Tuhan yang dididik oleh Tuhan, ya dididik mendapatkan pembinaan dari Tuhan langsung. Contoh kita ambil contoh Musa lah. Musa di Perjanjian Lama kan tokoh yang paling heboh, yang paling salah satu yang paling dikenal adalah Musa ya. Musa itu memang terlahir dari keluarga yang boleh dikatakan keluarga yang kalau orang tua kandungnya memang keluarga yang sederhana, tapi kalau dia dibesarkan oleh putri Firaun, dia kan dibesarkan dalam istana ya, otomatis dia menikmati berkat-berkat istana. Lalu singkat cerita, karena dia membunuh tentara Mesir, akhirnya Musa melarikan diri ke keluar dari Mesir maksudnya. Nah, tapi setelah itu kan Tuhan didik. Ya, Tuhan didik selama kalau nggak salah 40 hari ya. 40 tahun. Tuhan didik Musa selama 40 tahun. Setelah itu Musa diutus untuk kembali ke Israel. Ya, Tuhan utus Musa untuk kembali ke Israel, membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, berarti sebelum Tuhan memakai Musa, ya walaupun mungkin secara usia terlambat. Mungkin saat itu boleh dikatakan kita anggap aja usia Musa berapa. Ya, kan nggak ditulis tuh di ayat firman Tuhan kan, anggap aja usianya waktu dia membunuh tentara Mesir itu, anggap aja usianya 30 tahun. Anggap aja, memang nggak ditulis sih. 30 tahun. Lalu setelah 30 tahun, lalu dia diproses Tuhan 40 tahun, 70 tahun misalkan usianya. 70 tahun itu bukan waktu yang lama loh, bukan waktu yang singkat loh. Nah, akhirnya dia diproses Tuhan, dan Tuhan suruh dia kembali ke Israel. Ya, betul ya, 40 tahun ya? 40 tahun Musa di padang gurun, keluar dari Mesir. Betul ya? Atau ada yang mau koreksi? John?
Iya, Pastor. Betul ya, 40 tahun. 40 tahun Betul sama ya? bangsa Israel. Betul, Musa dididik 40 tahun. Nah, di situ akhirnya Tuhan karena generasi Firaun mungkin sudah pada mati ya waktu zaman Musa, makanya Musa disuruh kembali dengan Raja Firaun yang baru. Ya, dengan harapan akan lebih mudah Musa bisa membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Ternyata tidak mudah juga. Ya, tidak mudah. Dan di situ Musa merasakan banyak kekurangan. Musa merasakan punya banyak kekurangan. Sehingga waktu Tuhan panggil dia merasa, kok kenapa enggak kakakku saja, Harun dan Miriam, kenapa aku? Nah, tetapi ternyata Tuhan itu ya, kalau saya melihat di dalam kisah-kisah firman Tuhan, kebanyakan orang yang merasa nggak mampu yang dipakai Tuhan dibandingkan orang yang merasa bisa. Ya, rata-rata orang yang Tuhan pakai adalah orang yang minder, orang yang nggak pandai bicara, orang yang pemalu. Rata-rata yang dipakai Tuhan seperti itu. Tetapi kalau orang itu sok tahu, ya apalagi nggak mau diarahkan, nggak mau dididik. Nah, kalau hasil pengamatan saya sih memang orang itu usianya nggak tahan lama di pelayanan. Tapi kalau orang itu suka dididik, ya mau mendengarkan atasannya, mau mendengarkan pimpinannya, punya submission, penundukan diri, wah, itu orang itu pasti sukses, ya pasti sukses. Nah, Musa adalah orang yang punya kategori yang minder, orang yang punya kategori apa ya? Dia merasa dirinya bukan orang yang sempurna gitu. Jadi ternyata Tuhan bisa memakai Musa. Oke, iya. Itu Musa di Perjanjian Lama. Contoh lain selain Musa yang cukup dikenal juga adalah Daud. Ya. Kita tahu hidupnya Daud ketika dia muda berhasil mengalahkan raksasa Goliat. Nah, tetapi dalam perjalanan hidupnya kan nggak mudah juga, ya nggak mudah juga yang dialami, yang dijalani oleh Daud. Secara nggak langsung, Daud itu juga mengalami didikan Tuhan. Ya, ada banyak kesalahan-kesalahan yang juga dilakukan oleh Daud. Tapi yang paling istimewa adalah ya Daud ini adalah orang yang dikenang, orang yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun dia melakukan banyak kesalahan, saudara. Nah itu Daud yang muda yang boleh dikatakan kemerah-merahan, nggak tahu ya kenapa kok Bible menyatakan kemerah-merahannya, kalimat kemerah-merahan. Apakah memang anak-anak muda itu selalu dibilang kemerah-merahan menurut budaya Yahudi, atau memang firman Tuhan sedang menekankan bahwa Daud itu betul-betul masih sangat-sangat muda gitu. Bisa juga, tapi kalau sampai ditafsirkan kata kemerah-merahan ini ke arah feminim, nggak tahu lagi ya. Ditafsirkan kata kemerah-merahan ini ke arah seolah-olah Daud ini adalah feminim gitu. Daud itu laki-laki yang feminim, yang enggak juga. Buktinya dia punya keberanian melawan Goliat. Tapi kan nggak salah atau kalau ada orang yang menafsirkan seperti itu, karena dengan adanya kata kemerah-merahan. Tapi yang saya yakin kata kemerah-merahan itu menunjukkan bahwa Daud masih sangat-sangat muda, sehingga di situ Tuhan proses dia, Tuhan didik dia, Tuhan pakai dia, dan akhirnya dia
Waktu berhasil mengalahkan Goliat kan nggak langsung menjadi raja, sehingga dia membutuhkan proses juga, ya proses, bahkan diancam dibunuh oleh Saul. Nah di situ Daud diluputkan oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dan akhirnya dia benar-benar menjadi raja. Ya, ketika dia menjadi raja pun tidak luput dari persoalan. Nah, katanya orang gini, semakin tinggi angin, semakin tinggi angin, semakin tinggi posisinya, semakin kencang anginnya. Ada istilah seperti itu. Ya, semakin tinggi posisi seseorang, semakin kencang anginnya. Ya. Jadi ada statement seperti itu. Semakin kita diangkat Tuhan, semakin kita dipromosi, otomatis anginnya makin kencang. Ya, ada banyak orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan, yang tidak suka itu pasti selalu ada di mana-mana. Ya, baik dalam gereja maupun luar gereja. Oke, itu perjanjian lama. Sekarang kita masuk di perjanjian baru. Di perjanjian baru kita menemukan sosok yang bernama Petrus. Ya, Petrus. Ya, Petrus dikatakan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat, kata Yesus. Jadi Petrus bukan Petrus kalau bagi orang Katolik ya. Bagi orang Katolik kan Petrus itu dianggap orang kudus. Betul ya? Yang pernah dulunya Katolik ada di kelas ini, teman-teman? Ada yang punya background Katolik sebelumnya? Enggak ada. Vivo Y21 ini siapa ya? Vio, Pak. Oh, Vio. Vio nggak punya pengalaman Katolik sebelumnya ya? Enggak, Pak. Nggak pernah Saya ya? dari lahir di Protestan. Langsung Protestan ya? Iya. Iya, bagi orang Katolik, Petrus ini adalah salah satu orang kudus. Ya, orang kudus yang dihormati, ya, dihargai, karena termasuk juga salah satu bapak gereja, ya, pendiri gereja. Kan Tuhan Yesus pernah berbicara sama Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Itu Petrus. Nah, Petrus ini salah satu juga tokoh di dalam perjanjian baru yang berkaitan dengan pembinaan warga gereja. Ya, Petrus disebut rasul, dan nama Petrus itu dari kata Petros, bahasa Yunani Petros. Ya, Petros itu memiliki searti dengan kata kefa dalam bahasa Aram. Kefa, ya, kemudian kita mendengar yang kita sering baca adalah kata kefas. Kata kefas. Ya. Nah, arti Petrus itu sendiri adalah batu karang. Ya, batu karang. Itu Petrus. Nah, Tuhan mengatakan bahwa akan mendirikan jemaatku. Ya, jemaatku. Nah, kata jemaatku ini menggunakan kata eklesia. Ya, eklesia. Nah, eklesia. Jadi orang yang dipanggil dari gelap kepada terang Tuhan Yesus yang ajaib. Itu eklesia. Dan selanjutnya dikatakan ini masih dalam kata jemaat ya. Kalau perjanjian baru kan Tuhan berbicara kepada gereja ya,
umat pilihan di Perjanjian Baru adalah gereja. Umat pilihan di Perjanjian Lama adalah Israel. Nah, yang dimaksud gereja di sini juga termasuk adalah pilihan. Ya, eklesia itu tadi menggunakan kata pilihan. Nah, teringat di Perjanjian Lama, bangsa pilihan itu adalah Israel yang mengembara di padang gurun, tapi tetap disertai Tuhan kan. Ada tiang awan, ada tiang api. Waktu malam ada tiang api supaya nggak kedinginan. Waktu siang ada tiang awan supaya nggak kepanasan. Nah, seperti itu, saudara. Nah, di sini melihat bahwa ada beberapa kelompok orang Yahudi yang menganggap dirinya sebagai sisa Israel di zaman terakhir. Misalkan jemaat kaum Eseni. Eseni tahu ya, tulisannya Eseni seperti ini. Eseni. Nah, Eseni ketik di kolom chat. Misalkan kaum Eseni, ya, di daerah Qumran. Nah, itu dianggap sebagai sisa Israel di zaman terakhir. Hari ini kayaknya kuliah kita nggak tahu ya. Saya kalau minggu depan tanggal berapa ya, John ya? 16/7/23. Tanggal 21 hari Kamis. Jadwal saya Ya, yang pasti bukan Sabtu kan? Tanggal berapa itu ya? 2. Minggu depan tanggal 21. 21. Jadwal saya 21 ya. Kemungkinan minggu depan kita nggak ada kuliah ya. Saya nggak bisa ngajar minggu depan karena posisi saya lagi di Israel, saudara. Posisi saya lagi di Israel. Jadi hari ini saya berangkat. Nanti jam 11 saya ke bandara ini. Makanya mohon maaf kalau waktunya tadi saya percepat kuliahnya hari ini ya. Kemarin mau beritahunya jam 9 lalu jam 8. Katanya jam 11 sudah harus di bandara. Gitu. Jadi hari ini saya mau berangkat ke Israel. Hari ini bawa rombongan dari Morotai, 30 pendeta. Iya. Oke, di situ tadi ceritanya gimana ya? Oh, karena membahas sisa Israel ya. Kata membahas sisa Israel, dan di sana ada jemaat kaum Eseni di Qumran. Nah, Yesus mengambil alih setelah itu menyebut dirinya jemaat Mesias. Menyebut jemaat itu adalah jemaat Mesias. Ya, jemaat Mesias. Lalu di Perjanjian Baru dari jemaat itu akan diikat oleh Yesus dengan menumpahkan darahnya sendiri, yaitu katanya di dalam Matius 26 ayat 28, di Efesus 5 ayat 25. Dengan memakai istilah itu sejalan dengan ungkapan kata kerajaan surga menurut Matius 4 ayat 17. Yesus mau menekankan bahwa jemaat di zaman terakhir itu sudah mulai di bumi melalui sebuah masyarakat yang tersusun dan yang kepalanya diangkat oleh Yesus sendiri. Nah, itu kata jemaat. Ya. Oke. Jadi ini kembali kepada konteks Matius 16 ya. Matius 16 ayat 18 sampai 19 saya bacakan ulang. Dan aku pun, kata Yesus, berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Saudara, kalimat terakhir dikatakan gini di ayat 18. Kalimat terakhir ayat 18 ya. Alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak akan menguasainya. Ya, di ayat 18. Nah, di sini kata alam maut sekarang. Kata alam maut ini jika diterjemahkan secara harafiah mungkin bisa saja alam maut itu disebut sebagai pintu-pintu gerbang Hades. Hades itu
dalam kata Yunani diterjemahkan, Hades itu Yunani ya. Hades, Hades itu Yunani. Di dalam Ibraninya menggunakan kata Sheol. Sheol. Saya coba ketik di kolom chat. Hades Yunani. Kalau Sheol itu Ibrani. Nah, Hades itu Yunani, Sheol itu Ibrani. Ya, Hades juga diterjemahkan alam maut. Sheol itu juga diterjemahkan alam maut. Yang artinya apa? Alam maut itu diterjemahkan tempat tinggal orang mati. Ya, yang dikatakan alam maut itu adalah tempat tinggal orang mati. Itu berdasarkan Bilangan 16 ayat 33. Coba sih kita lihat Bilangan 16 ayat 33 dikatakan apa? Bilangan 16. Lalu turunlah mereka hidup-hidup dan segala mereka, saya ulangi, lalu turunlah mereka hidup-hidup dan segala yang mereka miliki ke dunia orang mati, dan bumi menutup mereka dan memusnahkan mereka dari tengah-tengah jemaat itu. Nah, ini yang dikatakan bahwa tempat tinggal orang mati, itu yang disebut dengan Hades atau Sheol dalam Ibraninya. Pintu gerbangnya digambarkan sebagai perseorangan yang melambangkan kekuasaan si jahat. Dan setelah iblis menyeret manusia ke dalam kematian, dosa, lalu memenjarakan dalam maut kekal dengan mengikuti pendirinya yang turun. Pendirinya itu yang maksud setan ya, iblis ya, turun ke alam maut. Lalu yang dimaksud pendirinya itu adalah bukan iblis, tetapi Yesus. Ya, Yesus turun ke alam maut lalu dibangkitkan. Ya kan, kemarin kita memperingati kematian Yesus. Besok adalah kebangkitan. Jadi kalau di Katolik dibilang apa ya kalau hari Sabtu gini ya? Sabtu suci gitu ya. Kalau Jumat Agung, menurut orang Katolik kan gitu ya. Kamis putih, Jumat Agung, Sabtu suci, betul ya? Betul ya, Chris ya. Kalau orang Katolik bilangnya gitu ya. Iya, seingat saya Sabtu suci. Kalau Minggu? Rabu abu, Kamis putih. Minggu apa ya? Minggu nggak ada ya istilahnya ya. Kalau malam Minggu ada sih. Minggu Paskah, Pastor. Minggu ada. Kalau orang Katolik minggunya Paskah, Pastor. Minggu Paskah ya. Oke, Minggu Paskah. Ya, jadi kemarin Pastor Yusa khotbah di Makassar mengingatkan kepada jemaat bahwa Yesus tidak menebus dosa. Ya. Sekali lagi, Yesus tidak menebus dosa. Seringkali kita akan terjebak dengan kalimat gini, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Betul ya, kalimat ini sering kita dengar ya. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, kemarin waktu ibadah Paskah, Pastor Yusuf mengingatkan, Yesus tidak mati untuk menebus dosa, tapi Yesus mati untuk menebus kita, saya dan saudara. Jadi yang ditebus itu kitanya, bukan dosanya. Ya, jadi saudara jangan sampai salah nanti kalau khotbah Yesus mati untuk menebus dosa. Jangan.
Berarti salah ya kalimatnya. Nah, yang benar adalah Yesus mati untuk menebus kita. Ya, menebus kitanya, manusianya yang ditebus, bukan dosanya. Oke? Ditebus itu artinya apa sih? Ditebus itu artinya apa? Dibayar. Kalau nggak mengerti ditebus, datanglah ke Pegadaian katanya. Kemarin apa waktu pesta Joshua Tewu. Kalau nggak mengerti arti kata ditebus, coba datanglah tanyakan kepada Pegadaian. Artinya, jadi Pastor Joshua Tewu sempat menjelaskan gini. Yang dimaksud kata ditebus itu gini. Barang itu adalah milik kita yang diambil, yang dititipkan, ya kan? Istilahnya gitu kan. Barang itu milik kita, dititipkan, karena kita mendapatkan kompensasi dari barang yang dititipkan itu. Nah, untuk bisa mengambilnya lagi, kita harus menebus. Kita harus menebus. Sehingga kita dapatkan barang itu kembali. Itu kalau prinsipnya Pegadaian. Ya, Pegadaian. Nah, sama. Yesus menebus kita. Berarti apa? Saya dan saudara ini sebenarnya sudah menjadi miliknya Tuhan dari sejak awal. Tapi karena dosa, ya karena dosa, seolah-olah dalam tanda kutip saudara dititipkan kepada maut. Ya, dititipkan. Nah, Yesus datang, Yesus mati untuk menebus kita. Supaya apa? Kita tidak lagi menjadi di posisi maut, tetapi Yesus mengambil kita menjadi milik kesayangannya, diselamatkan. Itu kata ditebus. Ada komen? Ada yang mau menambahkan? Ya, itu bicara tentang ditebus. Ya, ini tadi malam saya juga baru mendengar ternyata Pastor Andi Simon dan Pastor Joshua Tewu ada di Makassar. Baru tiba kemarin juga, ya malam ibadah terakhir baru saya tahu, oh ada Pastor Andi Simon di Makassar. Ada Pastor Joshua Tewu, karena hari ini juga di Makassar ada peresmian klinik. Ya, klinik milik IHS, klinik namanya Klinik Dr. Elisa. Di Makassar, Klinik Dr. Elisa, yakin hidup sehat, itu namanya. Ya, namanya kliniknya Klinik Dr. Elisa yakin hidup sehat. Tapi bukan punyanya Pastor Elisa. Ya, bukan punyanya Pastor Elisa. Tapi pakai nama Dr. Elisa. Nah, katanya biasanya kalau namanya dipakai untuk rumah sakit, nama yang dipakai itu sudah almarhum. Betul ya? Misalkan apa? Rumah sakit Dr. Sutomo gitu kan. Dr. Sutomonya kan sudah meninggal loh. Betul ya? Biasanya kan gitu. Baru namanya diabadikan. Nah, tapi kali ini adalah Klinik Dr. Elisa yang di Makassar. Orangnya masih hidup. Katanya Pastor Elisa, kalau saya sudah mati ya saya nggak bisa menyaksikan dong. Iya. Jadi hari ini kebetulan ada peresmian bersama Pastor Yusa juga di Makassar, makanya Pastor Andi Simon dan Pastor Joshua Tewu ternyata diundang juga. Ya, oke. Just info saja. Siapa tahu nanti saudara lihat nonton di YouTube-nya Yes Media, supaya saudara ternyata ada di Makassar, memang di Makassar, gitu ya. Oke, lanjut. Itu tadi bicara maut, ya. Tapi tenang saja, bersama Yesus, maut sudah dikalahkan. Saya dan saudara sudah menjadi bagian orang yang diselamatkan. Nah, kita masuk sekarang. Jika dilihat berdasarkan landasan perjanjian baru, pembinaan warga gereja atau jemaat, khususnya dalam surat yang ditulis oleh Paulus, kita bisa menemukan di Efesus pasal 4, ayat 11 hingga ayat 16. Efesus pasal 4, ayat 11 hingga ayat 16.
Ya, bunyinya gini. Bentar, saya buka Efesus 4. Efesus pasal 4 ayat 11. Dikatakan sesungguhnya dia sendiri telah memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Iya, di sini di ayat 12, untuk melengkapi orang-orang kudus di dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. 13, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim dan menjadi manusia dewasa dalam tingkat kedewasaan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya. Kemudian ayat 14, sehingga kita tidak lagi menjadi kanak-kanak yang diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran dalam tipu daya manusia yang licik dan menyesatkan. 15, sebaliknya dengan mengatakan kebenaran. Dalam kasih kita dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. 16, pada Dia seluruh tubuh tersusun rapi, terjalin erat melalui topangan setiap persendian sesuai dengan ukuran pekerjaan masing-masing bagiannya. Dia membuat tubuh itu bertumbuh ke dalam kedewasaan penuh dan membangun dirinya di dalam kasih. Oke, di Efesus 4 ayat 11 sampai 16 penjelasannya begini, Saudara. Di dalam bagian ini, ya, Paulus berturut-turut menunjuk 3 bahaya yang mengancam persatuan gereja. Ya, bahaya apa di dalam gereja yang mengancam persatuan di dalam gereja? Yang pertama, kalau saudara perhatikan tadi Efesus 4 ayat 1 ya, ayat 1. Coba saudara kalau ada Bible di depan saudara, Efesus 4 ayat 1 dikatakan gini, karena itu aku adalah tawanan Tuhan, memberi nasihat agar kamu hidup sesuai dengan panggilanmu, dengan segala kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan saling menopang seorang terhadap yang lain di dalam kasih. 3, berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Yang mengancam persatuan gereja yang pertama adalah adanya perselisihan orang Kristen sendiri di dalam intern. Ya, adanya perselisihan di antara intern orang Kristen. Nah, yang kedua yang mengancam gereja adalah pengajaran sesat, bidat. Efesus 4 ayat 14 sampai 15. Efesus 4 ayat 14 sampai 15 dikatakan, sehingga kita tidak lagi menjadi kanak-kanak yang diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran dalam tipu daya manusia yang licik dan menyesatkan. Sebaliknya, dengan mengatakan kebenaran dalam Kristus, kita dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Ya, jadi masalah perpecahan terjadi dalam gereja adanya pertama perselisihan di kalangan orang Kristen sendiri. Yang kedua adalah pengajaran sesat. Yang ketiga, bahaya yang ketiga yang seringkali mengancam persatuan gereja adalah yaitu yang ketiga ini apa ya? Mengenai pembagian tugas. Ya, pembagian tugas. Di Efesus 4 ayat 7 sampai 11. Kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran karunia Kristus. Ya, artinya semua kita itu sebenarnya punya porsi. Punya porsinya masing-masing. Ya, punya porsi masing-masing dan tidak usah iri. Ya, nggak usah iri. Kenapa porsinya si A lebih banyak dari saya?
porsinya si B kenapa lebih sedikit dari saya. Nah, kita nggak usah membanding-bandingkan, karena semua kita sudah ada pembagiannya. Misalkan, kalau John bisa main musik, John? Nggak bisa, Pastor. Bisa. Andai kata John nggak bisa main musik, lalu John iri. Ya, iri kepada yang bisa main musik. Nggak boleh. Ya, karena John bukan talentanya di situ. Ya. Tapi bukan berarti nggak bisa belajar loh, John ya. Iya, Nggak Pastor. bisa itu karena mungkin belum belajar. Tapi setelah belajar pasti bisa. Gitu kan. Bisa kan? Tapi setelah belajar tetap nggak bisa. Nah, itu nasib. Enggak, bercanda, saudara. Ya, berarti talentanya bukan di situ. Itu kan ada orang yang memang belajar musik ya. Diajari 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nggak bisa-bisa. Berarti memang apa ya, skillnya bukan di situ, gitu. Jangan paksakan. Dan nggak boleh iri sama yang pintar main musik. Gitu. Tapi saya percaya John juga punya kelebihan dong. Walaupun mungkin belum bisa main musik, kelemahannya. Kelebihannya apa? Mungkin bisa mengajar. Nah, itu ya kan. Jadi satu sama lain nggak boleh iri dengan porsi tugas masing-masing. Nah, seringkali yang menjadi perpecahan dalam gereja adalah itu tadi. Ya, kok si sana kok diberi 2 talenta, kok saya diberi 1 talenta, yang sana kok diberi 5 talenta, saya kok diberi cuma 1 talenta, iri kan? Nggak bisa. Nah, kalau selama ada iri hati di dalam gereja, pasti ada perpecahan. Pasti ada perpecahan. Jadi, 3 hal ini. Yang pertama adalah perselisihan di antara orang Kristen itu sendiri, ya entah perkara mulut, entah perkara apalagi. Biasanya apa sih yang bikin perselisihan? Mulut ya. Bawa-bawa mulut gitu ya. Saling cerita satu dengan yang lain. Ya, yang kedua adalah karena pembagian tugas yang mungkin tidak sesuai dengan maunya, sehingga terjadi perpecahan. Yang ketiga adalah pengajaran sesat. Nah, ketiga itu adalah bahaya ya yang diperlawankan atas asas dan pelaksanaan persatuan di dalam Kristus Yesus. Nah, diperlukan pembinaan warga jemaat untuk pembangunan tubuh Kristus. Kemudian dalam mencapai kesatuan iman dan memiliki pengetahuan yang benar mengenai Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka dapat berfungsi di tengah-tengah umatnya. Nah, jadi tujuan dari pembinaan ini adalah mencapai kesatuan iman, memiliki pengetahuan yang benar mengenai Yesus Kristus, sehingga boleh menjadi berkat. Jemaat dapat mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Apa sih yang dimaksud dengan kata kepenuhan Kristus? Ada yang tahu nggak? Menurut Efesus 4 ayat 13. Coba dibuka. Efesus 4 ayat 13. Apa yang dimaksud kepenuhan Kristus menurut saudara? Silakan. Saya mau menanggapi Efesus 4 ayat 13.
keluar pastornya. Oke, sorry, terputus signal. Ya, terputus tadi. Ya, ada yang bisa membantu mengartikan Efesus 4 ayat 13 tadi mengenai kata kepenuhan Kristus? Chris? Ya, Pastor. Kata kepenuhan Kristus, menurut Chris gimana? Di ayat yang ke Efesus 4 ayat 13. Iya, Pastor. Jadi mana tadi? Ini, Pastor. Jadi ayat yang ke-15 yaitu bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Jadi kepenuhan Kristus itu adalah bertumbuh ke arah Yesus. Semakin serupa seperti Yesus, Pastor. Kepenuhan Kristus adalah semakin serupa dengan Ayat yang ke-15. 15 jawabannya. Oke. Iya, itu menurut Chris. Menurut Bu Susan? Kepenuhan Kristus ya, Pastor. Iya. Ya, jadi kalau kepenuhan Kristus tuh ya apa yang Tuhan mau sih, Pastor. Karena kan kita in Christ berarti kan kita ada di dalam Kristus, segala sesuatu seperti yang kayak Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi gitu. Jadi apa yang direncanakan Tuhan buat kita gitu, segala sesuatunya itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau sih. Seperti itu sih, Pastor. Apa yang Tuhan mau. Oke, jadi mengenai kepenuhan Kristus. Iya, jadi ada versi menurut tadi apa yang disampaikan oleh Chris dan Ibu Susan. Jadi memang intinya adalah mengalami pertumbuhan, ya pertumbuhan bahkan disebut dewasa ke arah Kristus, ya ke arah Kristus. Ibaratnya apa ya? Kalau ada meteran ya, kayak ada meteran. Jadi kata kepenuhan itu mungkin sudah Pak. Kalau meteran baju itu kalau nggak salah paling panjang berapa meter ya? Meteran baju itu 150, Pastor. Oh, bukan 2 meter ya? 150. Oh, 150 cm. Iya. Untuk meteran baju. Oke. Ya, anggap aja kayak meteran baju. Paling penuh, paling pol, paling apa ya? Paling puncaknya itu 150 cm. Nah, kalau yang dimaksud kepenuhan itu adalah berarti sudah mencapai 150 itu tadi di angka 150. Ya, kalau belum mencapai angka 150 berarti belum penuh, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Maksudnya apa? Kita ini beriman kepada Kristus. Iman itu didapat dari mana? Benihnya ya juga dari Kristus. Yang menumbuhkan ya Yesus, yang membuat kita dewasa secara rohani ya Yesus, dan akhirnya kita
benar-benar alami yang namanya kepenuhan Kristus itu sendiri. Semua karena perbuatan Yesus, bukan karena usaha upaya kita. Oke, itu tentang kata kepenuhan Kristus. Dan waktu saya sudah habis ya. 9.32 sekarang. Oke, ada yang mau ditambahi? Ada yang mau komentar? Mungkin mau bertanya, silakan. Sebelum kita akhiri. Nggak ada ya? Oke, saya sekaligus mengumumkan kepada teman-teman, hari ini saya kan berangkat ini ke Israel. Jadi saya itu kalau menurut schedule di itinerary 25 itu sudah pulang. Ya 25 April itu sudah pulang. Tapi andai kata saya nggak tahu ya, supaya nggak siapa tahu ada perubahan kebijakan dari pemerintah Indonesia harus karantina lagi. Ya kalau karantina di Indonesia saya masih bisa mengajar sih, masih bisa mengajar kalau seandainya itu karantina. Tapi kalau bisa langsung pulang jauh lebih bagus. Jadi mungkin kita ketemu hari kalau homiletika 27, kalau pembinaan warga jemaat itu 28 ya. Jadwal saya mengajar nanti. Jadi kita ketemu tanggal 27, 28 lagi. Jadi minggu depan ini saya izin nggak bisa mengajar dulu ya. Kita libur dulu. Gitu. Nanti kita ketemu tanggal 27, 28. Kita ketemunya tanggal 27, 28. Oke, nanti mengenai yang tanggal 20, 21 nanti saya akan bersama dengan John akan mencari waktu penggantinya. Ya, untuk menggantikan jam kuliah yang terskip karena kondisi saya di sana, saudara. Oke, itu saja. Yuk kita berdoa, minta kesediaan. Yudhistira ada? Ada Yudhistira? Bisa membantu kita untuk berdoa? Iya. Bisa pimpin doa, Yudhistira? Bisa, Pak, bisa. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Limpah banyak terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena berkat cinta kasih-Mu, kami bisa sampai pada saat ini tetap sehat-sehat ya Tuhan. Dan ya Tuhan, tadi kami telah belajar ya Tuhan, kiranya apa yang telah kami pelajari bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan bisa menjadi teladan untuk orang-orang sekitar kami. Engkau memberkati Pastor Hanan ya Tuhan, Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati apapun yang dia kerjakan dan dia cita-citakan. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menjaga kami, Engkau menuntun kami dimanapun kami pergi dan berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami di atas kayu salib. Haleluya, amin. Amin. Oke, kita absen dulu, bisa menyalakan kameranya, on cam. Esther, saya mau izin nggak on cam ya? Ini kalau saya nyalakan soalnya mati. Oke, ya. Itu susah. Wah, sudah sampai Pak Agus ya? Sudah Pak, sudah. Oke. Yang lain belum menyalakan kamera. Aldrin, Vio, Dwi, belum. Oke ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Selesai sudah hari ini kuliah kita. Ya, kita ketemu tanggal 27, 28 ya nanti ya, teman-teman ya.
Bapak Ya, Ibu. baik, Pastor. Oke, Terima kasih, Pastor. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pastor. Yesus Pastor. memberkati. Selamat Pastor. Live Pastor Amin ya, Immanuel. Amin. Tuhan Tuhan berkati. berkati.